Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Lia pada pelajaran matematika. Apa kabar anak-anak Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya Allah, mudahkanlah hamba menimba ilmu. Mudahkanlah hamba memahami materi pelajaran yang disampaikan Ustazah. Jadikanlah ilmu yang hamba dapat menjadi ilmu yang berkah, yang dapat saya gunakan untuk kebaikan. Kabulkanlah ya Allah, amin ya robbal alamin. Sebelum masuk materi, kita mengingat tentang perkalian biar tidak lupa, karena perkalian dan pembagian akan digunakan seterusnya sampai kuliah, sampai kerja, tidak akan luput dari perkalian dan pembagian. Makanya harus dihafal. Kita mulai dari perkalian 2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 sama dengan 10. 6 kali 2 sama dengan 12. 7 kali 2 sama dengan 14. 8 kali 2 sama dengan 16. 9 kali 2 sama dengan 18. 10 kali 2 sama dengan 20. Lanjut ke perkalian 3. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 3 sama dengan 15. 6 kali 3 sama dengan 18. 7 kali 3 sama dengan 21. 8 kali 3 sama dengan 24. 9 kali 3 sama dengan 27. 10 kali 3 sama dengan 30. Saran Ustazah, satu hari minimal 2 perkalian atau 2 pembagian dibaca di rumah sebanyak 5 kali biar kalian hafal. Sewaktu-waktu Ustazah akan mengadakan ujian lisan untuk perkalian dan pembagian. Semangat menghafal anak-anak Ustazah. Jangan sampai lupa ya perkalian dan pembagiannya. Selanjutnya kita masuk ke materi soal cerita berkaitan dengan pecahan. Soal yang pertama, Bu Intan membeli pakaian di swalayan yang sedang menggelar diskon sebesar 50%. Jika pakaian yang dibeli Bu Intan seharga 120.000, berapa rupiah yang harus dibayar ke kasir? Pertama, kita mencari potongan harga. Diskon yang diberikan di swalayan sebesar 50%. 50% kita rubah menjadi pecahan biasa, menjadi 50/100. Kemudian dikalikan dengan harga bajunya, yaitu Rp120.000. Untuk mempermudah menghitung, kita coret penyebutnya dulu. 100
Di 100 ada 2 nol yang dicoret. Maka kita coret 02 pada 120.000. Menjadi 10 dikali 1.200. Untuk mempermudah perkalian, kita anggap nolnya hilang dulu. Ada berapa nol itu? 1 punya 50, 2 punya 1.200. Maka kita kalikan susun. 12 dikali 5. Angka yang lebih besar di atas ya. Kita kalikan. Pertama, 5 dikali 2. Hasilnya 10. Kita tulis 0 di bawah, menyimpan 1. Kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5. Ada menyimpan 1. Kita tambahkan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka hasilnya kita tulis 60 dulu. Kemudian 0 yang kita anggap hilang kita tambahkan. Ada berapa 0 yang kita anggap hilang tadi? Ada 3. Maka kita tambahkan 03 di belakang angka 60 menjadi 60.000. Kemudian kita cari yang dibayar Bu Intan. Yang dibayar Bu Intan sama dengan harga pakaian sebelum didiskon 120.000, kemudian dikurangi dengan potongan harganya, yaitu sebesar 60.000. 120.000 dikurangi 60.000, hasilnya sama dengan 60.000. Jadi yang harus dibayar Bu Intan di kasir adalah 60.000. Soal yang kedua, Ana memiliki sebuah pita sepanjang 31/8 meter. Pita itu akan dipotong menjadi 2 bagian. Bagian yang satu sepanjang 8/9 meter. Taksir panjang bagian yang lain adalah titik-titik meter. Jika tidak ada keterangan taksiran atas, taksiran bawah, atau taksiran terbaik dalam soal, maka digunakan atau memakai taksiran terbaik. Yang pertama, 31/8. Menurut aturan pembulatan, dibulatkan menjadi aturannya jika pembilang lebih dari setengah dari penyebut dibulatkan ke atas. Sebaliknya, jika pembilang kurang dari setengah penyebut, maka dibulatkan ke bawah. Di sini ada pecahan 1/8. 1 untuk pembilang, 8 untuk penyebut. Penyebutnya kita bagi 2 dulu. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 1 lebih kecil dari 4. Maka 1/8 menurut aturan pembulatan dibulatkan menjadi 3 atau dibulatkan ke bawah. Selanjutnya 8/9 menurut aturan pembulatan dibulatkan menjadi, dilihat, 8 untuk pembilang, 9 untuk penyebut. Penyebutnya kita bagi 2 dulu. 9 bagi 2 sama dengan 4,5. 8 lebih besar dari 4,5. Maka dibulatkan ke atas. Jadi 8/9 menurut aturan pembulatan dibulatkan menjadi 1. Panjang bagian yang lain adalah panjang pita seluruhnya punyanya Ana 3 dikurangi 1 bagian yang sudah diketahui, yaitu 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi panjang bagian yang lain adalah 2 meter. Lanjut soal yang ketiga. Reni memotong kue hingga tersisa 70%-nya saja.
Persentase potongan kue yang terambil adalah kue utuh jika bentuk persen adalah 100%. Jadi untuk kue yang terambil sama dengan kue utuh dalam bentuk persen, yaitu 100% dikurangi sisanya yang ada, yaitu 70%. 100% dikurangi 70% sama dengan 30%. Jadi persentase kue yang terambil adalah 30%. Selanjutnya, soal nomor 4. Pak Jaya mempunyai kebun yang cukup luas. Pak Jaya menanami 3,8 hektar untuk kelapa dan 2,1 hektar ditanami pisang. Berapa taksiran luas kebun Pak Jaya yang sudah ditanami? Ingat lagi, jika tidak ada keterangan taksiran atas, taksiran bawah, atau taksiran terbaik, maka digunakan atau memakai taksiran terbaik. Yang pertama, 3,8 hektar menurut aturan pembulatan dibulatkan menjadi aturan pembulatan yang kemarin. Jika angka di belakang koma 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan naik. Jadi 3,8 hektar menurut aturan pembulatan dibulatkan menjadi 4 hektar. Kemudian 2,1 hektar menurut aturan pembulatan dibulatkan menjadi, jika angka di belakang koma 0, 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah. Jadi 2,1 hektar menurut aturan pembulatan dibulatkan menjadi 2 hektar. Kemudian kita cari luas kebun Pak Jaya yang sudah ditanami. Ada berapa kebun yang sudah ditanami sama Pak Jaya? Yang diketahui di soal ada 2, yaitu ditanami kelapa dan ditanami pisang. Sama dengan yang ditanami kelapa sebanyak 4 hektar, kemudian ditambah yang ditanami pisang seluas 2 hektar. 4 hektar ditambah 2 hektar sama dengan 6 hektar. Jadi luas kebun Pak Jaya yang sudah ditanami adalah 6 hektar. Sekian materi matematika pada pekan ini tentang soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Semoga anak-anak Ustazah memahami materi yang telah Ustazah sampaikan. Ingat, matematika mudah, saya suka matematika. Sekian dari Ustazah Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.